Masih baru, Mak Put kasih tahu namanya Geprek Elisius. Siapa sih yang nggak kenal Putri Ayu Sholihah atau yang lebih dikenal dengan nama Mak Put? Influencer sekaligus food vlogger asal daerah yang punya followers mencapai 40.000, yang sukses bangun sosial media dari nol dan kini merambah ke dunia bisnis kuliner dari seblak pedas sampai donat kekinian. Nggak cuma jago bikin konten, Mak Put juga punya mimpi hidup mandiri dan slow living tanpa harus kerja ikut orang. Dan di podcast kali ini, kita bakal kupas tuntas perjalanan karirnya, gimana ia membangun personal branding, mengembangkan sosial media, dan tetap jadi diri sendiri di tengah derasnya dunia digital. Mau tahu seperti apa perjalanan karir, perjuangan, dan rahasia suksesnya? Langsung aja dengerin cerita lengkapnya hanya di podcast ini. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastmu ngobrol asik bersama Lazismu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih ya. Salah satu food vlogger yang biasa kita lihat FYP di konten-konten yang ada di TikTok, Instagram. Siapa sih ya? Kenalan dulu. Oke, Mak Put dulu. Oke, perkenalkan nama saya Putri Ayu, biasanya dipanggil Mak Put. Umur saya 28 tahun. Domisilinya Sragen. Oke, kalau dari masnya? Oke, saya Fauzan, tapi dikenalnya siapa ya? Kayaknya nggak pernah memperkenalkan diri sih. Pokoknya kalau cari-cari konten-konten makanan yang murah gitu, biasanya masnya nih keluar nih. Karena seringnya uploadnya yang murah-murah. Oke, Mas Fauzan sama Mak Put ya, kita panggilnya Mak Put aja kali ya, biar kayak orang-orang kan kenalnya Mak Put ya. Kita bakal sedikit tanya-tanya nih, gimana sih caranya kita branding diri gitu ya. Pasti teman-teman penasaran, kok Mak Put ini kok kayaknya cepet banget gitu viralnya. Gimana sih caranya kita branding diri sama mengelola sosial media supaya cepet naiknya tuh gimana sih caranya? Kedepannya kalau misalnya kita juga mau nyemplung di dunia influencer ataupun food vlogger tuh, hal apa dulu yang harus kita mulai tuh, step apa dulu? Dulu sebelum jadi konten kreator tuh apa sih pekerjaan utamanya? Jadi dulu aku basicnya itu jualan online ya Kak ya. Dari kita nikah, habis nikah itu aku langsung belajar jualan online, jualan baju, jualan skincare, jualan jilbab, apa aja pokoknya dijual lah. Terus dari situ aku tuh mainnya pertama kali tuh dari FB. Facebook. Iya, dari Facebook. Nah, kenapa Facebook? Dulu kan kalau dulu itu emak-emak tuh biasanya kumpulnya tuh di Facebook ya. Makanya itu sangat efektif banget kalau buat jualan online. Dari situ aku dapat beberapa kayak reseller, agen, kayak gitu. Terus kalau dari masnya dulu sebelum nyemplung juga di dunia kreator, mungkin dulu pekerjaan utamanya apa? Kalau dulu pekerjaan utamanya tuh pertama merantau di Semarang, itu kayak di konsultan bisnis seperti itu. Terus karena setiap hari kesibukannya tuh di kantor, terus istri juga mungkin kayak saya mikir bosen lah di rumah lah, itu tak ajarin gimana caranya jualan online kayak gitu. Dan itu pertama kalinya tuh jualan baju terus skincare gitu ya gitu. Iya, skincare dulu kayaknya. Skincare dulu. Tapi lumayan meledak juga dulu. Yang terakhir reseller kita punya berapa deh? Kita punya 50-an reseller ya. Seragen ini? Dulu seluruh Indonesia. Jualan ke end user, kita langsung kirim ke reseller. Gitu. Masya Allah, berarti dari dulu emang udah bakat kayaknya. Iya, intinya gimana caranya bisa ngasilin uang dari HP gitu. Oke. Kalau sebelum terjun ke dunia kulineran ya, food vlogger gitu, emang dasarnya udah suka makan dua-duanya apa gimana tuh? Nah, ini lucunya di sini ini, Mbak. Sebenarnya kita itu bukan food enthusiast kalau orang nyebutnya ya. Itu hanya karena nggak sengaja bikin video belanja ke pasar ya Mak ya. Terus tiba-tiba viral karena kita udah punya ilmu konsistennya, mainan HP, bikin konten, terus kita terusin gitu aja. Dulu itu awal-awal kita targetnya sehari bikin 3 video ya. 3 video gitu, terus 2 bulan alhamdulillah naik dari follower di bawah 1000 sampai 2000, akhirnya ya setahun ini bisa ke 40 ribuan untuk Instagram gitu. Berarti konsistensi kayak setiap hari upload berapa itu perlu ya? Atau mungkin ada jam-jam, mungkin bisa kasih tips gitu ke teman-teman. Jam-jam kalau upload itu apa perlu harus selalu sama atau enggak, itu gimana Mbak? Oke, kalau jam sih nggak begitu pengaruh ya Mak ya.
Sebentar sana dulu. Terkait jam ya, jam itu sebenarnya menurut pengalaman kami, kalau akun sudah terbentuk audiennya itu tidak pengaruh jam. Nanti bakal punya jamnya sendiri. Tapi kalau memang untuk awal-awal itu kayak harus kita nyobain dulu di jam berapa nanti rame, baru dicoba di jam tersebut gitu. Tapi kalau udah rame, nanti dia biasanya kita udah punya jam sendiri, nggak ada yang patokan jam FYP gitu. Masih inget gak pertama kali bikin konten itu konten makanan apa, terus gimana tuh Mbak? Maksudnya pertama kali itu tuh perasaannya tuh gimana gitu? Apa masih kayak deg-degan sedikit apa gimana? Kan kita ketemu sama orang banyak ya di lokasi gitu. Gimana Mbak menurut Mbak? Pas pertama kali pas pertama endorse? Pas pertama kali konten. Kalau pertama kali konten sebenarnya gimana? Ini challenging banget sih ya. Dulu tuh bikin video cuman ke pasar gini, ya banyak sih orang-orang ya biasalah kayak beda gitu kan. Kita biasanya orang tuh kalau bikin video kan kita pakai kamera, ya orang-orang pada ngeliatin ya Mbak ya. Nah dari situ aku ya pede aja dari situ, terus belajar apa? Ya intinya sebenarnya pasarnya itu pasar yang di RT kita sendiri Mbak. Sebenarnya yang jualan bahkan itu kayak kita setiap udah bingung bikin konten pasti ke situ dan ramai gitu terus. Ya itu memang beberapa tetangga itu kan kalau ngelihat kamera itu ada yang nggak suka dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai konten kreator ya udah pede aja karena ya rezekinya dari bikin konten di depan orang kayak gitu. Tapi nggak kelihatan loh, kayaknya kalau misalnya kita nggak tanya kayak gini tuh nggak kelihatan kalau Mak Put tuh dulu pernah insecure juga ternyata. Kayak nggak pede gitu, nggak kelihatan. Aku tuh pernah di suatu masa itu kita pernah dihujat, dibully ya kan. Serius? Iya, karena Mbak beli karena murah banget loh. Padahal kalau di desa kami kan ya harganya segitu ya. Emang kulturnya seperti itu kan, harganya murah dan biasa orang-orang juga belinya segitu. Kita menyesuaikan lah ya sama orang-orang. Tapi kan yang lihat kan banyak ya dari luar daerah pokoknya. Nah dari situ kita dihujat kok beli segitu kok. Iya kayak gitu. Seakan-akan tuh kita belinya murah banget gitu. Kayak nggak ngajeni orang jualan kayak gitu. Oh gitu. Berarti nggak semua pro, berarti sempet juga ada yang kontra juga. Apa ramenya bahkan mulai dari situ mungkin jalan-jalan? Itu salah satu juga. Jadi ketika kita viral itu nggak semua orang bakal suka. Iya benar. Tinggal kita menyikapi. Itu pernah kejadian ketika dihujat seperti itu pasti bakal naik. Ada yang pro dan kontra. Biasanya Mak Put yang jadi korban. Nanti kayak udah bisa 3 hari atau seminggu nggak bikin konten lagi karena kebawa baper biasanya kayak gitu. Nah itu baru di situ peran saya Mbak. Baru saya yang gantian konten yang lain gitu. Nanti sambil menyemangati lagi biasanya kayak gitu sih. Nah memang kelebihan akun kita kan ada 2 orang yang istilahnya itu suami istri dan semisal satunya itu nggak bisa gantian saya. Nah itu memang jujur kita akui sebagai salah satu strategi. Itu daripada konten kreator lain. Jadi katakan Mak Put nggak bisa gantian saya. Tapi untungnya dua-duanya menjual ya, Masya Allah. Public speakingnya dua-duanya tuh enak gitu didengarnya. Oke. Terus pertama kali waktu ngonten pernah nggak sih kayak terfikirkan gitu, ada nggak sih yang nonton mau nonton aku gitu? Ada nggak sih yang mau nonton aku? Kira-kira laku nggak ya konten yang aku buat gitu? Pernah nggak kita kepikiran kayak gitu? Pasti kalau baru pertama mulai bakal kayak gitu ya Mbak ya. Tapi akhirnya kita nggak ngelihat angka. Kalau kita ngelihat angka view, besoknya pasti kita nggak bikin video lagi. Gitu. Itu apalagi pas baru awal-awal gitu. Apalagi kita tinggalnya juga cuma di Sragen, kota yang kecil. Siapa sih yang bakal nonton? Tapi ya akhirnya alhamdulillah malah ya alhamdulillah kita bisa gitu loh. Kalau intinya tuh kalau mau konsisten jangan ngelihat angka, baik itu followers, viewers itu di awal jangan dilihat, yang penting konsistennya. Nanti karena dari konsisten itu audien bakal ngelihat sesuatu yang beda dari kita, intinya gitu sih. Nah teman-teman kayak gitu, ternyata konsistensi itu kata Mas Fauzan itu penting banget. Ternyata angka itu nggak usah kita jadikan patokan awal dulu, mau yang nonton sedikit atau banyak, penting lakuin aja dulu, konsistensi dulu. Nah aku mau tanya juga nih, Mas sama Mak Put. Kan personal brandingnya Mak Put sama Mas Fauzan ini kan udah
kuat lah ya. Udah di branding Pak Sutri nih, Pak Sutri food vloggernya di Kabupaten Sragen. Itu dulunya tuh emang sengaja dibuat Pak Sutri apa nggak sengaja aja nih? Ini sebenarnya lebih ke sengaja juga sih, karena memang di Sragen itu untuk konten kreator jarang yang muncul bersamaan gitu. Kembali lagi juga memang kita akui salah satu strategi konten kita bikin konten itu kalau Mak Put capek ya gantian saya, biasanya lebih ke situ lah. Akhirnya kan mau nggak mau kalau pas shoot itu kan pasti kita bawa keluarga gitu lah. Akhirnya sekalian nambahin buat footage pengambilan gambar ya kita ini juga sekalian saya masuk gitu lah kan, branding sekalian sebagai keluarga. Itu juga akhirnya branding keluarga itu juga dapat segmen tersendiri. Katakan kalau ada rumah makan yang memerlukan kayak family keluarga gitu ya, nah itu nanti contoh kayak di Karanganyar itu beberapa kali kita sering dipakai. Oh berarti udah Solo Raya ya? Misalnya yang pakai jasanya Mak Put. Udah sampai Solo Raya juga. Wah keren banget teman-teman, nggak nyangka loh aku. Kirain masih seseragenan aja, tapi udah sampai Solo Raya. Sekarang kan udah banyak juga ya di Kabupaten Sragen food vlogger yang baru, yang mungkin lebih muda daripada Mak Put gitu kan ya. Banyak ya kita lihat, contohnya ada Mbak Wit nih yang kita sering nonton kan, yang juga FYP terus nih di FYP aku kan ya. Mak Put tuh kayak ngerasa terancam gak sih sebagai food vlogger gitu, nanti aku kalah saing gak ya, atau nanti penontonnya, audiensnya terus beralih ke sana gak ya, atau gimana gitu, pernah gak ngerasa gitu? Enggak sih, kita justru malah sering kontak-kontakan secara pribadi. Jadi katakan, biasanya kalau Mbak Wit beberapa hari nggak upload, kita nyariin. Sama juga kita nggak upload, Mbak Wit juga nyariin gitu. Jadi saling ini sih malah, sering saling support kayak gitu. Menurut Mas sama Mbak ya, seberapa besar peran kepribadian personal branding kita itu untuk membentuk karakter sebagai konten kreator itu seberapa penting gitu? Personal branding menurut Mak Put sama Mas Fauzan nih? Kalau saya, menurut saya penting ya, karena orang akan mengetahui saya, oh saya itu pengennya itu niche-nya apa, terus pengen dikenal sebagai apa. Jadi dulu tuh ceritanya kenapa saya dipanggil Mak Put. Nah itu kembali lagi salah satu elemen personal brandingnya. Karena dulu kan aku tuh jualan online, kebanyakan emak-emak. Walaupun usia saya masih muda dulu, tapi saya memposisikan saya tuh kayak mereka gitu loh. Makanya saya pilih dipanggil Mak Put. Nah dari itu saya bawa ke ini konten kreator. Iya, ternyata masuk nih orang-orang. Langsung kenal gitu loh, Mak Put kayak langsung akrab gitu. Nah dari situ itu menurut saya personal branding itu penting. Nanti kalau dari Mas Fauzan? Iya, mungkin personal branding kita salah satunya dari penamaan. Kita punya nama unik yaitu dipanggil Mak Put. Kemudian kita juga ada keluarga, jadi biasanya kita in frame semua, itu yang kita tawarkan berbeda daripada konten kreator lain. Terus kita juga ada, dulu itu kita populerkan slogan. Tahu nggak slogannya, Mbak? Rasanya porsinya enak, rasanya banyak. Nah, itu. Aku juga kayak sempet nge-lag gitu loh, mikir ini kayaknya typo apa emang sengaja? Iya, emang sengaja dibikin typo. Jadi dari situ efektif datengin follower juga. Orang juga berinteraksi, ini gitu. Emosinya itu dapat. Ada orang yang mau tertawakan, ada yang marah, ada yang lucu. Kalau udah ada yang tahu itu emang ciri khasnya ya gitu. Emang itu desain lah, itu salah satu elemen personal branding yang kita buat. Jadi dari situ nanti orang itu langsung mengenali. Ada juga salah satu elemennya Mak Put itu yang nggak bisa ditiru orang itu kan kayak suaranya, ya itu yang juga khas lah itu sih. Itu memang harus kalau personal branding wajib. Iya, oke. Terus dulu kan sebelum adanya endorse, kalau sekarang kan mungkin alhamdulillahnya sudah banyak endorse yang masuk nih. Jadi kita udah nggak bingung lagi mau melangkah besok mau konten kemana lagi nih, kan sudah ada jadwal-jadwalnya. Nah sebelumnya itu ada nggak sih strategi khusus gitu Mak Put milih tempat konten makan yang menarik atau untuk didatangi itu seperti apa mungkin? Oke, ini tak bongkar karena dibongkar, ditonton makanya guys. Jadi dulu itu strategi kita untuk memulai konten biar bisa konsisten dan modalnya minim, itu kan yang paling penting ya. Kita kontennya kebetulan masuknya di kuliner.
kita sendiri sebenarnya kebutuhan makan itu 3 kali sehari. Nah itu sebenarnya kita nyebutnya bukan konten kreator kuliner sih Mbak. Jadi lebih ke kita sering memvideokan kita beli makanan atau beli lauk keseharian. Jadi kita ngonten atau enggak, kita setiap hari beli. Iya, gitu. beli makanan. Oh mungkin awalnya emang pengen jajan ke situ gitu, sekalian dikontenin gitu. Bukan pengen jajan ke situ juga. Itu lebih ke setiap hari kita beli lauk. Kita ngevideo aja gitu. Busugan contohnya gitu ya. Nah itu dari situ kan istilahnya tuh meminimalisir modal di awal. Nah, tapi kita bisa melakukan konsisten gitu loh. Itu sih untuk yang kenapa kita bisa konsisten dan modalnya murah. Dan itu juga kalau diperhatikan format konten kita itu jarang yang minim edit kayak gitu. Itu biasanya yang langsung. Itu juga salah satu strategi biar ngejar 3 hari upload 1 kali upload 3 hari. Nah itu kita carinya yang non edit kayak gitu. Jadi upload 3 kali. Nah, 1 kali, 1 hari upload 3 kali. Tapi ada nggak kayak tools atau aplikasi tertentu mungkin yang biasa dipakai sama Maput sama Mas Fauzan? CapCut ya mungkin ya. Cuma Kalau aplikasi satu yang untuk ngedit itu ya. Lebih enak ya, banyak template-nya teman-teman. Iya. Terus ada nggak momen gagal gitu? Ini misalnya ya kayak udah ekspektasi pengen makan kemana, pas sampai sono ternyata zonk gitu. Pernah nggak sih? Nggak usah disebut brandnya nggak apa-apa. Kayak pernah atau enggak gitu. Kebetulan ini ajaibnya di Sragen tuh gini Mbak. Kita jajan walaupun tempatnya itu termasuk murah jajanannya itu rata-rata masih enak di sini itu masih enak. Penjual-penjualan di pinggir jalan kayak gitu di pasar-pasar itu rata-rata masih enak Mbak. Kalau yang gagal-gagal itu jarang banget ya, jarang. Insya Allah enggak. Tetap masih bisa dimakan lah menurut saya mah. Kerennya di Sragen gitu. Makan di Sragen udah murah, enak. Murah enak bener. Ya kan? Pindah ke Sragen. Pengen pindah Sragen. Iya kan? Oke. Terus butuh berapa lama nih dari riset terus sampai editing sampai terus upload itu butuh waktu berapa lama Mbak? Cepet sih kalau kan kita minim edit ya Mbak. Iya. Paling kan Itu 1 jam. itu biasanya udah ada suaranya kan kita seringnya kan ya. Udah pakai suara itu. Yang cuma jajan di pinggir jalan atau beli di warung-warung itu biasanya kita itu shoot minimal 30 sampai 50 video yang durasinya pendek-pendek. Yang kayak 3 detik, 5 detik. Lah, tapi kita udah ngobrol kayak gitu. Jadi nggak perlu ngedit, nggak perlu ini Mbak, cuma disambung-sambungi udah jadi. Nanti yang nggak penting di-cut gitu aja sih. Kalau itu cepet. Kalau lihat dari obrolannya Mas kayak pasti udah berpengalaman jadi kameramen kayaknya deh. Kayak udah tahu gitu loh ya, mau ngapain nih langsung set jadi gitu. Oh iya, pernah nggak ngerasa jenuh atau stuck secara kreativitas gitu Mas Mbak? Ya, pernah sih. Pernah, Terus ya. abis itu udahlah nggak usah ngonten lagi gitu misalnya. Itu kita rasain di akhir-akhir ini juga ya. Akhir-akhir ini kita ternyata makan tuh istilahnya tuh nggak selalu Kelihatan enak. gitu. Kadang karena kalau udah jenuh itu juga pengen sesuatu yang baru, makanya sekarang kita lebih fokusnya ke bangun bisnis, yaitu bikin brand-brand kecil-kecilan lah istilahnya gitu Mbak. Iya. Karena ya mungkin sesuatu yang berlebihan itu ya kurang gitu, kurang baik. Bisnis kita di brand-brand kita juga biasa mengundang konten kreator lain yang mungkin yang baru muncul, kalau istilahnya tuh micro influencer kayak gitu Mbak. Kita juga kita undang untuk datang ke warung kita, ke brand kita, nanti kalau dari situ nanti biasanya bisa kenal terus sharing-sharing lagi. Buka bisnis apa nih sekarang Mbak? Yang udah jalan setahun ini buka warung sebelah. Iya, aku juga sempat lihat sih. Itu terus kemarin baru pertama kali jualan yang di CFD itu. Donat. Baking pinter mungkin Mbak. Enggak. Kita nggak bisa bikin. Gimana ya dua-duanya awalnya dari nggak tahu terus jadi meledak loh. Kalau saya lebih basicnya ke jualan Mbak, marketing Mbak. Marketingnya pinter, Masya Saya nggak Allah. bisa sih masak, cuman maksudnya saya nggak pinter masak. Kayak itu, tapi saya punya basic kayak marketing, kayak aku punya ide pengen ini ya gitu. Lebih ke kalau kebanyakan orang kan takut melewati coming soon mereka gitu loh Mbak. Nah kita itu lebih pengen kayak buktiin, contoh nih jualan donat sebenarnya itu ya yang penting kamu udah bisa bikin donat, tinggal bikin MMT sama banner,
udah kayak bagus gitu loh. Padahal kita baru pertama jualan tuh udah tanyain, itu buka kemitraan enggak kayak gitu. Padahal cuma kita desainnya juga dari Canva aja kayak gitu Mbak. Yang gampang Simpel sih sebenarnya. Soalnya Mas Mbaknya itu buka donat, dia lagi pas lagi ini booming donat pingkan. Nah, itu kan juga bisa ditiru. Iya benar. Timingnya tuh pas teman-teman. Jadi bikin seblak juga mungkin pas lagi rame itu kali ya. Lagi rame-rame orang suka makan seblak. Itu bisa juga. Itu di mana kalau boleh tahu lokasinya? Di Ngabla. Yang transito ke selatan itu. Yang jaga mungkin dari Mak Putnya tahu? Enggak, udah full karyawan dari awal. Masya Allah. Kalau dulu waktu pertama kali bikin konten memang device-nya udah bagus atau awalnya dulu masih pakai Mito Android Mbak gitu? Enggak dibawa, tapi Nggak dibawa teman-teman. Baru aja dilupain. Iya. Ya Allah, dulu apa? Pakai apa Mas dulu device-nya? Itu apa ya? Vivo kalau nggak salah. Vivo Y31. Sampai sekarang saya nggak mau jual itu. Karena Membekas. alhamdulillah lama, ya. Membekas banget, Masya Allah. Gitu. Sekarang berarti udah ada beberapa bisnis ya, berarti udah ada bisnis seblak, donat, pingkan. Sama apalagi kayaknya ada pizza gitu ya kalau Mas. Kalau itu punya anu sih, ya. Oh, kayak Apa namanya? Oh, berarti ya kayak endorse konten. Iya. Tapi ada periode waktunya. Oh, Masya Allah. Saya kira tuh kayak mungkin invest gitu di sana. Jadi kayak masih jadi bagian dari brand tersebut. Berarti bukan ya Mbak ya? Oke, ya diramein ya teman-teman kalau ke Ngabla. Mana tepatnya mungkin bisa dikasih tahu. Jalan Semeni. Jalan nomor berapa ya itu kurang tahu. Namanya nanti aku tulis di bawah ya guys ya. Namanya seblak apa? Namanya seblak Barkobar. Barkobar, mantap nih. Terus donat apa namanya? Floppy donat. Fluffy donat. Apa kalau Fluffy donat punya tagline mungkin? Iya. Pelopor donat susu labu jumbo. No, susu labu jumbo. Kalau yang seblaknya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Biasanya kan ada terpedas nomor 1 gitu misalnya. Oke, terakhir nih Mbak. Tips buat yang mau mulai jadi food vlogger, yang masih bingung mau mulai dari mana dulu nih, terus mindset sama langkah awal apa sih yang harus kita lakuin pertama kali sebelum kita terjun di dunia influencer lah katakanlah, seperti apa sih Mbak? Mabuk dulu apa saya dulu? Oke. Tips untuk yang baru mau mulai untuk konten kreator itu mungkin bisa dimulainya itu yang di TikTok dulu sih, karena memang benar-benar instan, itu bisa cepet kalau ngajarnya di TikTok. Kalau TikTok itu mainnya masih SEO, jadi dia SEO pakai kata kunci. Katakan kita mau yang lagi rame nih, contoh kalau ada gacauan kayak gini, nah itu bisa nanti dibikin video. Ini sebut brand nggak apa ya, tetangganya. Nanti kalau nggak ini tapi. Iya. Nah itu biasanya kita upload itu kalau TikTok itu bacanya dia udah pakai robot, jadi kita harus nyebutin. Jadi katakan baru makan di warung sini gitu ya. Kata kuncinya kan kalau situ ada gacauan ya, mie gacauan di Sragen. Nah itu disebutin, terus nanti ada tulisannya. Katakan tulisan itu bisa kita nge-shoot dari daftar buku menu, atau nanti ada papan nama yang itu mengindikasikan brand tersebut, itu terbaca Mbak. Terus kemudian di deskripsi itu ditulis juga mie gacauan Sragen, terus hashtag kayak gitu. Itu nanti untuk optimasinya di TikTok kurang lebih seperti itu mudah gitu. Berarti ini ya Mas ya, hook itu nggak selalu dari voice aja, tapi bisa dari hashtag, bisa juga dari gambar visual. Berarti TikTok udah sekeren itu ya, bisa baca ya. Kalau dari media sosial yang lain mungkin apa sih yang awalnya harus perlu kita lakuin gitu awalnya? Kemudian setelah TikTok, Instagram. Kalau Instagram itu memang lebih menantang untuk bisa naik. Cuma ketika sudah bisa naik, nanti dia lebih konsisten naiknya, lebih jangka panjang. Makanya kita lebih fokusnya yang di Instagram. Makanya untuk TikTok itu kita udah ganti berkali-kali ya Dek ya. Kita udah stuck itu ganti akun aja gitu. Iya, nggak pernah bangun satu akun yang ini ya. Iya. Akunnya dari awal ini. Makanya iya betul. Makanya kalau hanya keperluan campaign yang jangka pendek itu bikin akun baru aja lebih mudah. Contoh kita baru bikin brand kemarin langsung naik. Itu tanpa muncul personal kita sebenarnya Mbak. Yang pertama itu benar-benar
kita bikin yang tanpa muncul personal branding itu bisa naik. Itu kalau TikTok memang seinstan itu. Masih inget nggak awal pertama salary-nya, ngapunten ya, maaf. Pertama salary waktu di endorse itu masih inget nggak? Pertama tuh berapa gitu? Masih. Apa saya lupa. Mang Odeng. Ya? Iya, kita pertama. Belum Mang Odeng apa kayaknya itu brand apa ya kayak. Malah obat GERD. Iya, obat GERD malah dari Jakarta dulu. Namanya brand luar Mas. Iya. Itu dulu kita kan apa namanya FYP-nya itu kan apa nasional waktu itu. Gitu. Brand apa tuh Mbak? Apa ya? Vitagen. Berapa pertama kali salary? Berapa? Saya lupa. 400 atau iya kayaknya 400. Tapi untuk pertama 400 udah keren banget loh teman-teman. Kalau itu ngaruh ya, kalau itu brand besar ya. Kita kalau untuk UMKM di bawahnya itu. Itu kayak nyantumin keranjang kuning atau cuma video aja? Video. Oh, murni video. Masa 400 sih? Iya, sekitar 400. Biasanya yang nentuin rank harga itu dari suami saya. Oh, berarti Masnya tuh manajernya. Di belakang layarnya Mahput, kameramen, manajer, script writer juga, Kalau editor. biasanya skrip saya. Selain yang makan sama uang tuh kok nggak. Saya cuma kerja aja ini. Iya Allah, positif banget Pak Sutri ini. Ada tambahan ya tadi untuk Ya, pemula. boleh. Biasanya pemula itu dia bingung. Banyak banget nih yang tanya, Mak Put pengen buka kelas dong, Mak Put bikin ini dong. Kenapa saya belum merealisasikan itu? Karena juga mungkin ilmu saya juga belum banyak mungkin ya. Terus ini jadi untuk pemula nanti teman-teman itu bisa kayak ngelihat konten kreator terus diamati, ditiru gitu loh menurut saya. Jadi langsung ditiru aja nanti bakal ketemu uniknya sendiri. Sendiri juga saya pun dari awal itu saya nggak tahu tuh niche-nya itu mau kemana. Nah, karena saya konsisten, karena saya pede gitu, nanti ketemu sendiri. Oh ini yang viral, oh ini yang ini. Nanti kita yang viral itu kita lanjutin terus kayak gitu. Masih ingat nggak siapa vlogger yang dulu mungkin jadi acuannya gitu? Aku kalau pertama kali biasanya daily Mbak. Daily kan banyak ya itu dari Facebook ya. Cuman aku nggak terpatok sama satu orang, banyak. Jadi Lanjut. ya tak pelajari semua gitu loh Mas. Dari ini, oh ini ternyata seperti ini, oh ini ternyata seperti ini. Nanti aku amati, tiru modifikasi, terus aku coba. Ya coba lagi kayak gitu setiap hari. Terus ternyata yang viral ini nih, yang aku terusin yang ini kayak gitu. Oke, mungkin kalau dari Masnya ada? Oh, yang food vlogger daerah sih. Saya terinspirasinya itu sama Mas Diodoran. Mas siapa? Mas Diodoran. Oh, Diodoran. Nah, itu kan itu kan kontennya dia kayak jajan gitu. Itu setelah kita tahu niche-nya kita ya. Kalau dulu emang belum tahu niche-nya itu mau arahnya kemana nih gitu. Biasanya orang tuh paling bingung tuh nentuin niche. Yang pertama. Terus kadang minder HP-nya masih kayak bener gini, makanya tadi ternyata gitu. masih pakai Vivo Y. Iya, berapa tadi? Iya, masih pakai Vivo yang warnanya burik. Bahkan mungkin dulu ngeditnya belum pakai CapCut Pro, mungkin masih pakai CapCut yang biasa mungkin. Masya Allah. Udah banyak ilmu-ilmu sama tips-tips menarik yang dikasih sama Mahput dan juga Mas Fauzan. Nanti teman-teman tinggal bisa ATM amati tiru modifikasi atau ATP amati tiru plug juga boleh kalau Mas banyak nggak keberatan ya. Pasti orang nanti punya sendiri-sendiri. Ternyata personal branding itu bisa muncul di setiap individu gitu. Tinggal kita cari aja personal branding kita tuh uniknya tuh tinggal digali. Tinggal digali. Jadi kalau mau pertama kali bikin konten, nggak usah takut mau yang nonton dikit, mau yang nonton banyak. Yang penting kita bikin dulu aja gitu. Nggak usah malu juga kalau misalnya HP kamu baru pakai Vivo, pakai Android. Gak apa-apa. Sekarang malah ada jasa sewa iPhone ya kan. Terus kurang recommended berarti jangan. Udah pakai dulu yang ada dulu aja. Nanti bisa perlahan terupgrade ya Mbak. Terus ada lagi untuk perjalanan mungkin ya. Mungkin untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita belum sukses di situ. Iya bener. Tapi kita terusin lagi. Mungkin kita bisa sukses di bulan kelima, 1 tahun. Jadi kita nggak tahu kapan kita itu namanya sebuah perjalanannya, prosesnya kayak gitu. Intinya tekun. Iya. Mungkin ada kata-kata apa motivasi gitu terakhir boleh dikasih buat teman-teman. Ya intinya kalau mau memulai itu yang lebih penting ke konsisten, karena kalau cuma kita ngandelin
nggak pede dengan HP, harus iPhone, itu salah. Karena kalau udah punya iPhone tapi belum punya niatan atau dorongan yang kuat, belum punya konsisten, itu bakal sia-sia sih intinya gitu. Yang paling itu Yang penting itu keinginan. Keinginan kita tuh kayak apa ya? Latar belakang lah istilahnya ya. Apa Mas? apa? Yang mendorong kita untuk sampai sekarang, iya motivasinya, iya. Yang mendorong kita sampai sekarang itu kalian harus punya motivasi lah. Kenapa kita bisa sampai sekarang motivasinya? Motivasinya apa Mas? Bocorin. Lebih ke capek kerja ikut orang, terus harus bisa dapat penghasilan dengan rebahan sih intinya itu. Slow living, hidupnya di Solo Raya, siapa yang nggak mau? Terus Mbak, kita tuh kayak kerja itu kayak harus bareng kemana-mana bareng. Dia itu kayak gitu Mbak, suka banget kemana-mana tuh sama istri sama anaknya gitu loh Mbak. Masya Allah. Oke, udah kita bincang-bincang cukup lama nih ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat, bisa tonton sampai habis. Jangan lupa di sana soalnya banyak banget kata kunci. Kalau teman-teman mau awal mulai membangun konten, mau membangun personal branding itu harus apa-apa aja dulu sih. Oke, buat teman-teman yang mau beli seblak, jangan lupa diramein seblaknya Mak Put sama Mas Fauzan, ada di alamatnya nanti aku tulis ada di sini. Terus Mak Put sama Mas Fauzan juga jualan donat pelapi itu di CFD ya. Jadi setiap hari Minggu, malam juga enggak? Kita belum ada tempatnya. Berarti CFD aja, nanti tiap jam berapa Mbak? Biasanya 5:30 sampai habis. 5:30 sampai habis, jangan sampai kehabisan, kita harus coba. Kita juga harus dukung UMKM khususnya di Kabupaten Sragen. Nah, itu. Oke, terima kasih buat semua teman-teman, dukung terus channel kita, channelnya Lazismo Sragen dengan cara subscribe, share kalau konten-konten kita menarik dan juga bermanfaat. Terus komen juga di bawah, nanti kita undang siapa lagi nih yang menarik, bisa influencer, bisa juga tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Segitu aja dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismo.